Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatana Nur Saada, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Brebes, akan memberikan hasil aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine too. Okay. Who is absent today? Yang tidak berangkat siapa? Alhamdulillah ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Mas Wildan, siapa berdoa? Oke, terima kasih Mas Wilda. Oke anak-anak, ya hari ini kita akan belajar mengenai introduction. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita buat bersama. Yang pertama apa? Bersih dan rapi. Ruangannya sudah bersih dan rapi ya anak-anak ya? Betul, jadi nanti ketika kita pembelajaran, kita harus sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya anak-anak ya? Oke, setuju? Setuju. Are you ready for the lesson today? Yes, we are. Oke, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengklasifikasikan ya, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan benar dan percaya diri. Selanjutnya nanti kalian akan praktek anak-anak, mempraktekkan bagaimana meminta dan memberi informasi terkait jati diri dengan benar dan percaya diri. Nah, anak-anak, sebelum itu ya, supaya kita lebih semangat ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menari bersama. Are you ready? Yes, we are. Setelah ini ya, kalian akan melihat video ya. Nah, dari video ini nanti silakan kalian amati dan cermati kata-kata apa saja yang termasuk kalimat menanya. Menanya itu apa? Bertanya. Biasanya kalau semisal pertama kali ketemu ya, biasanya yang ditanya apa dulu? Pertama kali mau kenalan? Nama, betul, saya nama. Alamat, apa lagi? Sekolah, apa lagi? Ya, perhatikan video ini. Percakapan praktisan. Nah, silakan yang tulis tadi ke belakang. Lihat ke belakang. Diri untuk sekolah dan Yuk, usaha. kesini yuk. Introduce Lihat di sini. yourself for elementary school. Hello, good morning. Tinggalnya di mana? Umurnya berapa? Good morning. I'm from Sumatra. And you, where are you from? I'm from Bali. I go to school. After this one, setelah ini nanti kalian boleh kesini ya. Terus tadi train driver, artinya apa train driver? Sedang melihat video. Dari video tadi silahkan diklasifikasikan, dikelompokkan ya, dikelaskan mana yang termasuk asking opinion, mana yang termasuk giving opinion. Asking itu menanyakan informasi. Kira-kira mana yang menanyakan informasi? Ada tidak? Apa yang menanyakan informasi tadi? Siapa? I'm from Sumatera. Itu pertanyaan apa jawaban? Jawaban, oke. Terus mana yang kira-kira yang pertanyaan?
Baik anak-anak, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini ya, kalian akan Bu Guru minta untuk melakukan teknik stop. Teknik stop itu adalah dimana kalian berhenti sejenak dari segala aktivitas yang saat ini kalian lakukan ya. Sudah siap? Siap, oke. Sekarang silakan cari tempat duduk senyaman mungkin. Silakan duduknya boleh bersandar, boleh tegak, senyaman mungkin, serelaks mungkin ya. Senyaman mungkin, nyamannya seperti apa? Sudah? Iya, bagus sekali. Lalu anak-anak, setelah kalian duduk senyaman mungkin ya, silakan boleh tangannya tahun depan, boleh seperti apa terserah kalian ya. Kalau sudah ya, coba dalam hitungan kelima Bu Guru 1, 2, 3, 4, 5 kalian hirup nafas sedalam-dalamnya ya. Nanti kalau Bu Guru bilang hembuskan, baru kalian menghembuskan. Iya, menghembuskannya pelan-pelan. Siap, silakan hidup senyaman mungkin, serileks mungkin ya. Oke, sekarang kita coba ambil nafas dalam-dalam 1, 2, 3, 4, tahan. Keluarkan 1, 2, 3. Ada susah ya pertamanya? Iya. Coba kita lakukan lagi. Oke, perlahan. Hal ini digunakan untuk merelaksasikan sejenak pemikiran kalian supaya nanti ketika mengerjakan atau ketika diskusi kalian sudah fokus. Oke, sekarang silakan melanjutkan. Jangan lupa ya, nanti selama berdiskusi kalian harus ingat kembali terkait kesepakatan kelas kita ya. Jadi selama berdiskusi harus menghormati pendapat teman-temannya ya. Silakan berdiskusi. Nah, anak-anak ya, setelah kalian berdiskusi tadi, nanti silakan kalian membuat percakapan ya. Make a dialogue ya. How to give and asking information. Bagaimana memberikan dan memberikan informasi terkait janji diri. Bisa menggunakan what is your name. Contohnya ada di situ ya. Bisa menggunakan teks yang pertama contohnya atau menggunakan teks yang kedua ya. Yang di depan bisa menggunakan teks yang di depan, bisa menggunakan teks yang di belakang untuk membuat dialognya. Ada yang pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Boleh. Sudah bawa HP ya? Kemarin sudah bawa HP ya? Belum. Ketinggalan. Ketinggalan bawa. Enggak. Ferdi bawa ya? Siapa namanya? Bila bawa ya? Bawa HP kan? Oke. Yang bawa HP, iya punya lagi. Nanti bisa direkam atau bentuk video lain lagi ya. Oke. Yang lain silakan ditulis dan bisa dipraktekkan maju ke depan. Silakan dikerjakan yuk. Yuk sini 10. Your name. My name is Kaina. Where do you live? I live in Brebes. I like to sing. What is your hobby? My hobby is football. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, Wildan. Yuk, silakan. Sudah sampai mana? Coba lihat. Oke, hi, hello, I am Yuni. Pertanyaannya apa di sini? Arti yang diganti, nama-namanya diganti. Gimana, Mbak? Coba lihat ke bawah. Coba lihat ke bawah. Coba. Hi, hello, I am Kiki, I am Flora. Iya. Oke, anak-anak tadi sudah mengerjakan tugas ya, sudah berdiskusi dan sudah presentasi maju ke depan. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita sudah belajar
Jadi untuk menanyakan informasi mengenai seseorang pertama kali kita bertemu, menanyakannya apa? Halo, menanyakannya apa? Betul. Menanyakan rumah, nama, alamat, kelas, apa lagi? Sekolah, alamat. Terus apa lagi? Umur. Terus hobi atau kesukaan ya. Nah, kalau yang ini adalah untuk memberikan ya. Kalau kita memberikan informasi kepada seseorang berarti harus sesuai dengan pertanyaan. Contohnya adalah ketika ditanya, "What is your name?" Jawabnya, "What is you?" My name is. Betul. Ulangi kalau ada pertanyaan, "What is your name?" Jawabnya, coba diulangi. Sebut namanya masing-masing. Bu guru tanya, "What is your name?" Kalian jawab, "My name is siapa?" What is your name? My name is. Oke. Terusannya, "Where are you from?" I'm from Brebes. How old are you? How old are you itu adalah umurnya berapa? Umurnya 12 tahun. I am 12 years old. Apa? 12 coba. 12. Oke ya. Selanjutnya hobinya apa? Tadi juga ada hobi. Hobinya apa saja? Game. Coba lagi. Hobinya ada yang apel, ada yang game, reading. Terus apa lagi hobinya? Hobi. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda. Ada yang kesukaan ya. Minggu depan nanti silakan kalian ya mencari video referensi lain di YouTube. Jadi tugasnya adalah menonton YouTube, menonton video percakapan menggunakan bahasa Inggris. Ada pertanyaan tidak ada? Terima kasih ya. As I say, thank you very much and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatena Nur Saada, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita terkait perasaan saya selama merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi serta keterampilan sosial emosional, baik itu diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk. Pada awalnya saya merasa kurang yakin, kira-kira apakah saya bisa melaksanakan ini di dalam kelas. Lalu bagaimana respon anak-anak? Saya juga awalnya merasa kesulitan dalam memilih kira-kira yang menjadi fokus di sini apa? Apakah saya harus memilih diferensiasi produk, atau saya harus memilih diferensiasi konten, atau saya harus memilih diferensiasi proses? Lalu setelah saya pikirkan lebih dalam dan juga setelah saya kaji, akhirnya saya memilih untuk membuat pembelajaran yang berfokus pada diferensiasi proses serta diferensiasi produk. Karena pada diferensiasi proses ini saya melihat, jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris, tidak semua siswa itu diam ketika diterangkan. Ada yang kadang berjalan ke sana, berjalan ke sini, duduknya berganti-ganti. Berarti itu kan adalah tipe anak yang kinestetik. Karena itu saya memilih diferensiasi proses. Dan begitu juga dengan diferensiasi produk, saya memilihnya karena setiap anak memiliki minat dan juga kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan atau menyampaikan tugas yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, pada diferensiasi produk ini siswa dibebaskan mau menyajikan tugasnya dalam bentuk percakapan langsung atau dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan, seperti itu. Nah, lalu perasaan saya ketika saya melaksanakan
pembelajaran tersebut saya merasa sangat senang tentunya dan juga sangat antusias karena ternyata peserta didik saya juga merasakan hal yang sama. Mereka senang, mereka juga merasakan antusias ketika di dalam pembelajaran, apalagi ketika ada diferensiasi proses. Mereka ketika yang kinestetik mereka langsung berjalan-jalan sendiri, sedangkan yang audio dan visual mereka melihat video yang ditayangkan dan mereka juga sangat senang dengan hal itu. Selain itu yang dirasakan saya tentunya adalah saya merasa lebih yakin lagi di dalam proses pembelajaran ini ketika memberikan diferensiasi produk gitu. Jadi siswa itu mereka merasa biasanya kalau tugas hanya itu saja, semuanya mengerjakan sama. Tapi kalau diferensiasi produk ini mereka senang gitu. Jadi saya juga merasa senang karena mereka ada yang pakai video, ada yang biasa tulis tangan, dan juga ada yang langsung praktek ke depan. Nah, untuk yang keterampilan sosial emosional yang saya tampilkan adalah teknik stop dan juga saling menghargai. Nah, dalam proses ini pada awalnya untuk teknik stop anak-anak tertawa. Saya juga akhirnya aduh ini gimana kalau anak-anak tertawa. Saya berpikir mungkin karena ini adalah hal yang baru bagi mereka dan ini pertama kalinya saya gunakan dalam kelas apa itu teknik stop. Jadi saya menceritakan sedikit itu bagaimana teknik stop itu seperti apa, lalu langkah-langkahnya itu seperti apa, seperti dan anak-anak yang tadi awalnya tertawa, saya juga aduh ini gimana, merasa aduh gimana ini bisa nggak kira-kira, akhirnya mereka mengikuti dan alhamdulillahnya bisa. Dan untuk yang KSE yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat, karena di dalam berdiskusi itu kan diskusi kan tidak hanya satu orang saja yang menyampaikan pendapatnya, tetapi 2-3 anak. Lah di situ mereka saling bertukar pikiran, saling berpendapat. Saya merasa sangat senang sekali. Menurut saya apa yang sudah direncanakan dan dilakukan selama prosesnya sudah cukup baik. Hanya saja mungkin untuk kedepannya saya perlu menimbang dan mengingat lagi bahwasanya materi yang disiapkan itu harus benar-benar sudah siap, karena seperti yang teknik stop ternyata saya juga masih merasa aduh kira-kira bisa nggak ya, jadi saya harus yakin terlebih dahulu dan tentunya untuk kedepannya harus mempersiapkan lebih banyak lagi sekaligus tentang penilaian dan sebagainya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.